Halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan kita akan bahas tech news. Sudah lama nih kita nggak bahas tech news dan kita akan ngerangkum selama minggu kedua di bulan Mei tahun 2023 ini. Nanti untuk yang mau loncat langsung ke informasi yang pengen teman-teman dengar atau pengen lihat, langsung aja tuh di bawah udah ada timestampnya, langsung aja tinggal loncat-loncat. Nah, seperti apa tech news episode kali ini? Langsung aja, kita nggak usah lama-lama lagi, masuk aja ke informasi pertama di tanggal 7 Mei 2023. Ada apa aja? Oke, informasi yang pertama di tanggal 7 Mei 2023 ini adalah kabar mengenai tablet Xiaomi yang katanya akan rilis di Indonesia. Tablet terbaru yaitu Xiaomi Pad 6. Nah, Xiaomi Pad 6 ini dirilis dari Tekno Kompas, itu akan segera rilis di Indonesia, resmi di Indonesia. Nah, hal ini itu bisa dilihat dari sertifikat dari Kominfo. Itu ada terlihat Xiaomi mendaftarkan 3 produk baru yang akan resmi rilis di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini emang dari sana ya. Ini dari Kompas Tekno, gambarnya kurang jelas, cuman mudah-mudahan ini masih bisa kebaca. Yaitu Xiaomi itu mendaftarkan 3 produk dan tanggal terbitnya juga sudah ada semuanya. Ini tanggal terbit sertifikat ya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang mungkin pengen menggantikan laptopnya, pengen lebih simple lagi, pengen lebih praktis lagi, mungkin pakai Xiaomi Pad 6 ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk ya untuk kerja, untuk apa, nonton dan lain sebagainya, bisa lah. Nah, untuk spesifikasinya seperti apa? Jadi di sini Xiaomi Pad 6 itu akan ada 2 model, ada Xiaomi Pad 6 dan juga Xiaomi Pad 6 Pro, di mana Xiaomi Pad 6 Pro itu akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 ya. Snapdragon 8 plus Gen 1, sorry. Kemudian untuk Xiaomi Pad 6 yang standar, yang biasa reguler, itu akan menggunakan ini Snapdragon 870. Untuk pilihan RAM-nya ada 6 GB dan juga 8 GB. Sedangkan untuk storage-nya 128 dan 256. Itu untuk yang Xiaomi Pad 6 biasa, yang reguler. Kalau yang Pro itu 8 GB sama 256 dan 12 GB 512. Kalau modelnya kayak gini teman-teman, ya seperti Xiaomi Pad sebelumnya, cuman ini lebih baru aja, ada beberapa update gitu kan. Nah, untuk kameranya sendiri, untuk yang versi biasa atau yang versi reguler itu menggunakan kamera belakang, satu kamera belakang 13 megapiksel. Sedangkan untuk yang Xiaomi Pad 6 Pro itu menggunakan kamera double atau 2, yaitu 50 megapiksel dan 2 megapiksel. Kamera depannya untuk yang versi reguler itu 20 megapiksel itu versi Pro, yang reguler 8 megapiksel. Jadi kalau misalkan butuh kamera yang lebih bagus, performa yang lebih bagus, ya pilihnya Xiaomi Pad 6 Pro. Lanjut di tanggal 7 ini juga ada kabar dari Intel dan juga AMD. Nah, sebelumnya AMD itu juga sudah mengumumkan kalau bahwasannya integrated GPU milik mereka yang ditanam di mobile processor atau prosesor untuk laptop itu akan bisa menyaingi performa dari VGA Nvidia GTX 1650. Nah, sekarang ada kabar yang menyebutkan kalau Intel itu juga udah siap-siap membawa sebuah integrated GPU yang performanya mirip-mirip dengan GTX 1650 dan juga sampai RTX 3050 bahkan. Nah, kabar ini dari WCCF Tech, di mana, nah kalau teman-teman lihat untuk garis yang atas ini adalah power daripada laptop. Kemudian untuk yang horizontal itu adalah first strike score atau skor daripada first strike. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada titik-titik hijau. Titik-titik hijau ini adalah laptop gaming, di mana dia menggunakan CPU atau prosesor 45 watt plus GTX 1650 yang 50 watt. Untuk skornya ada di sekitaran kurang dari 10.000. Sedangkan kemudian ada yang pakai RTX 3050 yang 35 watt dengan CPU 45 watt, itu ada di angka 10 ribuan lah. Nah, untuk Phoenix, ya kebetulan untuk Phoenix yaitu AMD yang katanya pakai integrated GPU yang luar biasa yang bisa menyaingi keduanya ini, itu ada yang menggunakan RDNA 3 dan juga RDNA 3+. Kalau yang RDNA 3 yang menggunakan 6 WGP atau workgroup. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen jelas mengenai pembahasan ini, sebenarnya udah saya bahas. Jadi nanti kedepannya AMD itu nggak pakai lagi istilah compute unit atau berapa core untuk GPU-nya, tapi diganti WGP, workgroup processor. Di mana satu WGP itu
terdiri dari 2 compute unit. Jadi kalau misalkan seperti ini, Phoenix 45 watt 6 WGP RDNA 3, berarti di RDNA 3 di integrated GPU dari Phoenix 45 watt itu dia memiliki 12 compute unit. Nah, kalau yang RDNA 3 Plus itu memiliki 8 WGP, yang berarti 16 compute unit gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, untuk yang 6 WGP yang pakai RDNA 3 itu berada lebih daripada GTX 1650 performanya. Nah, ini kan kalau misalkan ditarik garis lurus ini, dia masih lebih unggul gitu. Karena semakin ke kanan skornya semakin gede kan, dengan daya atau watt atau konsumsi daya yang lebih rendah ya. Ini catatannya, konsumsinya jauh lebih rendah. Karena cuma 45 watt aja, dengan integrated GPU-nya dia udah memiliki skor yang hampir ke 10.000. Sedangkan untuk yang RDNA 3 Plus yang pakai 8 WGP itu udah mengungguli RTX 3050. Nah, Intel juga gak mau kalah dong. Intel dia membuat sebuah integrated GPU juga yang arsitekturnya itu menggunakan arsitektur Xe LPG Alchemist, di mana Xe LPG Alchemist ini itu adalah arsitektur yang dipakai di Intel Arc. Intel Arc itu GPU-nya daripada Intel, GPU desktop ya. Nah, si integrated GPU miliknya Intel ini itu skornya ada di antara si RDNA 3 dan juga RDNA 3 Plus tadi itu. Jadi nanti kedepannya akan banyak sekali laptop-laptop yang tipis, ringan, dayanya rendah tapi performanya udah bisa mengungguli beberapa laptop yang pakai GTX 1650, bahkan RTX 3050 pun tersaingi dengan laptop-laptop yang nanti akan muncul ini. Nah, ini luar biasa gendeng pokoknya, antara Intel dan AMD lagi berlomba-lomba meningkatkan performa daripada integrated GPU. Wah, ini bahaya juga ya, Nvidia akhirnya gimana ini? Nvidia ketar-ketir nih kalau misalkan integrated GPU dari VGA, dari AMD dan juga Intel itu akan bisa menyaingi dedicated GPU mereka. Wah, seru, semakin seru. Di tanggal 8 meneruskan daripada kabar tanggal 7-nya tentang integrated GPU. Nah, AMD secara mengejutkan juga mengeluarkan sebuah APU baru untuk konsol gaming yang bernama AMD Ryzen Z1, yang dimana GPU-nya ini menggunakan arsitektur RDNA 3. Jadi AMD Ryzen Z1 itu prosesor dari AMD yang memang diperuntukkan untuk konsol gaming. Iya, nanti akan kita bahas ini diperuntukkan untuk apa. Ini akan ada kabar dari konsol gaming yang akan pakai AMD Ryzen Z1 ini. Ryzen Z1 ini. Kabarnya dari WCCF Tech lagi, untuk TDP-nya yang mengejutkan itu 9 watt aja teman-teman. Jadi ini kecil banget konsumsi dayanya, cuman performanya ngeri-ngeri sedap. Oke, jadi kita bahas di sini. Untuk yang kita lihat di sini, Ryzen Z1 APU ini itu menggunakan untuk CPU-nya menggunakan Zen 4, di mana Zen 4 ini dipakai di Phoenix kalau mobile prosesor ya. Kemudian untuk RDNA VGA-nya dia pakai RDNA 3 loh. Ya oporere, mending pakai ini aja nanti laptop. Oke, jadi ini adalah spesifikasi daripada AMD Ryzen Z1 series prosesor. Nah, ini bisa teman-teman lihat lah, the next gen handheld PC console gaming. Diperjelas tuh, handheld PC console gaming. Jadi bukan handheld Nintendo gaming, bukan. Karena di sini dibandingkan sama performanya Nintendo nih teman-teman. Jadi ada AMD Ryzen Z1 Extreme dan juga Z1 reguler. Untuk Z1 reguler itu 6 core 12 thread. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, 6 core 12 thread dengan Zen 4. Kemudian ada 4 graphic core yang menggunakan RDNA 3 dengan performa grafiknya sampai 2,8 teraflops. Itu untuk AMD Ryzen Z1. Untuk yang Z1 Extreme yang lebih tinggi lagi itu di 8 core 16 thread sama Zen 4. Terus kemudian graphic core 12 graphic core dengan RDNA 3 dan juga performanya itu sampai 8,6 teraflops. Jadi ini lebih tinggi lagi. Di sampingnya ada perbandingan antara Nintendo Switch, AMD Ryzen Z1 dan juga Z1 Extreme.
Bisa dilihat di sini kemampuan dari Nintendo Switch udah jauh berada di bawah daripada AMD Ryzen Z1 ini. Nah, kemungkinan nanti akan AMD juga akan fokus ke sini sih kayaknya. Karena kedepannya konsol gaming itu akan banyak yang handheld ya. Salah satunya yang pakai ini prosesor adalah yang banyak sekali diomongin sekarang, yaitu si ROG Ally. Jadi ROG Ally ini kemungkinan akan menggunakan AMD Ryzen Z1 untuk prosesornya. Dan apakah ini akan dipakai di konsol gaming lainnya? Ya kita tunggu aja. Mungkin nanti Steam Deck mungkin pakai ini, atau pakai yang Z1 Extreme biar lebih kenceng lagi. Ya kita nggak tahu. Oke, kita lanjut di informasi selanjutnya di tanggal yang sama di 8 Mei 2023, yaitu kabar mengenai Samsung Galaxy S24. Yang kabarnya itu katanya untuk pasar Southeast Asia atau Asia Tenggara kedepannya nanti untuk Samsung Galaxy S24 akan menggunakan prosesor Exynos lagi, nggak ada Snapdragon. Ya, kabar yang mungkin sangat menjengkelkan untuk teman-teman penggila daripada Snapdragon, karena kabarnya ini untuk pasar untuk pasar Asia maupun Eropa itu akan menggunakan Exynos 2400. Kabarnya ada di WCCF Tech. Galaxy S24 in the South Asia Exynos 2400 daripada Snapdragon 8 Gen 3. Dan itu dikuatkan lagi di Giscina. Giscina juga seperti itu teman-teman. Giscina ini juga mengabarkan kalau misalkan Galaxy S24 itu akan menggunakan Exynos 2400 dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3 untuk pasar Asia dan juga Eropa. Kita masuk di tanggal 9 Mei 2023. Di tanggal ini kita ada kabar yang menarik untuk teman-teman pengguna iPad dan juga pengguna iPad ya, karena Final Cut Pro dan juga Logic Pro masuk ke iPad, yang akhirnya mungkin penantian teman-teman, mana nih Final Cut Pro versi iPad kok gak ada. Nah, ini Apple udah menyediakan Final Cut Pro dan juga Logic Pro ke iPad kalian masing-masing. Bisa diunduh di App Store. Ini kabarnya dari Giscina.com. Nah, Giscina ini menyebutkan bagi pengguna Final Cut Pro maupun Logic Pro itu dikenai biaya $4,99 per bulan atau $49 per tahun. Seperti itu teman-teman. Ya, tahu sendiri Final Cut Pro itu software editing video, kalau Logic Pro itu software editing audio ya kalau nggak salah. Oh ya bener. Jadi mungkin untuk kalian yang punya iPad dan menantikan Final Cut Pro dan juga Logic Pro ini bisa dipakai di iPad, ya mungkin udah ada yang bisa ya. Cuman ini kan versi resmi mungkin ya. Itu bisa lah dicoba-coba. Dan komen di bawah karena saya nggak punya iPad-nya gitu kan. Coba komen di bawah, bisa nggak? Udah bisa apa belum nih Final Cut Pro dan Logic Pro ini? Oke, kita masuk ke informasi selanjutnya di tanggal yang sama 9 Mei 2023, yaitu kabar dari Nokia. Nokia meluncurkan sebuah feature phone baru. Feature phone itu handphone tulat-tulit ya. Ya memang kayaknya kita nggak butuh gitu handphone tulat-tulit, tapi ternyata di pasar Amerika banyak remaja-remaja yang udah mulai pindah lagi ke feature phone untuk menghindari ketagihan terhadap smartphone. Nah, feature phone dari Nokia ini yang baru langsung dia meluncurkan 3 tipe sekaligus, yaitu Nokia 106, Nokia 110 atau 110 dan Nokia 105. Ketiganya ini ya handphone tulit-tulit gitu, yang nggak punya banyak fitur. Nokia 106 aja di sini. Ini kita baca aja ya. Nokia 106 itu punya slot micro SD yang bisa menyimpan 8000. Kemudian apa ini? Yang jelas baterainya ini tahan lama pasti ya. Baterainya tahan lama. Oh, ini chargernya pakai micro USB, bukan kayak Nokia zaman dulu yang pakai colokan bulat itu. Kalau Nokia 110, wah ini saya kok pingin ini ya jadinya ya. Kalau ini nggak ada kamera 106 kan. Nokia 110 ini ada kameranya nih. Wah ya. Meskipun itu QVGA kameranya. Tahan banting. Bodi yang dibuat dengan material ini lebih lentur. Pasalnya polikarbonat tidak sepadat sekeras logam. 106 ini kayaknya sih tetap polikarbonat ya. Kalau 110 ini juga polikarbonat. Dia udah
baterainya 1000 mAh. Oh yang jelas meskipun 1000 mAh kalau feature pun kayak gini wis waduh sampai waleh guys makanya. 105 modelnya kayak gini. Ini sebenarnya pembaruan aja ya, pembaruan tipe. Nah ini menarik sekali teman-teman karena feature pun untuk di Eropa, kalau nggak salah di Eropa sama Amerika saya sempat baca itu remaja-remaja di sana udah mulai pindah lagi, udah mulai make lagi feature phone. Karena kebanyakan dari mereka udah nggak bisa lepas dari yang namanya nih smartphone. Untuk harganya, oh belum ada nih. AMD Global belum mengungkap harga 3 feature phone terbarunya ini. Belum ada informasi pula soal ketersediaan Nokia 106, 110 dan juga 105 di pasar Indonesia. Jadi kemungkinan ini masih belum ada kabar masukkah ke Indonesia atau enggak, dan harganya berapa masih belum ada kabar. Sebenarnya saya kalau misalkan ini masuk saya pengen beli satu, entah 110 kayaknya enggak sih, 106 atau 105 lah. Ingin beli, misalkan harganya berapa? 500.000, wah, gak sampai 1 juta, sikat aja guys, sikat. Pengen nih beli satu. Oke, selanjutnya kita masuk di tanggal 10. Di tanggal 10 ini panjang kayaknya teman-teman ya. Jadi mungkin tanggal 10 ini terakhir, nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 akan masuk ke next week. Jadi tanggal 10 ini ada eventnya dari Oppo yang mengumumkan Oppo Find N2 Flip sebagai smartphone pertama flip dari Oppo. Sebenarnya Oppo Find N2 ini udah banyak banget dibahas di luaran sana dan baru aja diresmikan di tanggal 10 ini. 10 Mei 2023. Nah, seperti yang udah pernah saya bahas juga, Oppo Find N2 Flip ini dia punya layar kedua yang lebih besar dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z4 Flip. Jadi lebih bisa memuat konten lebih banyak atau pemberitahuan lebih banyak atau memuat fitur-fitur yang lebih banyak di layar kedua ini, beda dengan Samsung Galaxy Z4 Flip. Teman-teman sebenarnya bisa lihat udah banyak yang review pasti Oppo Find N2 Flip ini. Terus kemudian kita lupakan dulu nih Oppo Find N2 ini banyak banget udah yang bahas. Nah, yang kita bahas di tanggal 10 Mei 2023 ini adalah Google I.O. Apa aja yang baru dari Google? Apa aja update yang baru dari Google? Apa aja gadget terbaru dari Google? Itu semuanya sebenarnya dibahas di event Google I.O. tahun 2023 ini. Ya, setiap event Google I.O. pasti Google mengumumkan sesuatu hal yang baru. Ini udah dirangkum di Gisina, saya ngambil dari Gisina. Oke, yang pertama adalah foldable phone. Akhirnya Google resmi mengumumkan Pixel Fold, yaitu sebuah foldable phone dari Google. Ya, Google masuk juga ke pasar smartphone lipat ini. Jadi ini mirip kayak Samsung Galaxy Fold kayak gitu-gitu. Ini saingannya si Pixel Fold. Jadi untuk layarnya ada dua, pasti ada dua. Kemudian di sini disebutkan pakai Tensor G2 SoC-nya. Untuk layar yang cover atau layar yang kecil itu 5,8 inci. Kemudian kalau dibentangkan semuanya jadi 7,6 inci. Harganya 1.800, kisaran $1.800. Selanjutnya apalagi dari Google I.O. di tahun ini, ada Google Pixel Tablet. Wah, ini Google tahun ini emang lagi pengen masuk ke pasar-pasar yang belum banyak saingannya ya. Kayak misalkan foldable phone itu kan ya yang itu aja udah cuman Samsung, mungkin sama Oppo tadi, sama beberapa brand-brand Taiwan, brand-brand Cina gitu kan. Nah, akhirnya kayaknya melihat itu akhirnya masuk. Kemudian di tablet juga gitu. Tablet itu untuk Android paling gede pasarnya cuman Samsung. Sedangkan untuk yang lainnya Huawei, kemudian Xiaomi, apalagi Oppo ngeluarin tablet nggak sih? Nah, itu istilahnya belum banyak pasarnya. Akhirnya muncul juga nih Google membuat tablet. Walah, mudah-mudahan luar biasa juga gitu. Google Pixel Tablet ini dia akan menggunakan sama kayak Google Pixel Fold, itu menggunakan Google Tensor G2 untuk chipsetnya, Android 13, RAM-nya 8GB, layarnya itu 11 inci. Yang menariknya adalah ini sekitar $600.
Nah, sebelum perilisan daripada si Google tablet ini, ya kan, Pixel tablet ini, itu sebenarnya udah banyak banget rumor mengenai Google Pixel tablet ini. Bahkan ada beberapa website di Jepang kalau nggak salah sama Amazon itu sudah ada halaman daripada pembelian Google Pixel tablet ini. Wis pokoknya ngawur wong-wongi turun dirilis tapi wis didol. Terus ada lagi di Google I/O 2023 ini ada Google Pixel 7a. Google Pixel 7a ini itu masuk apa ya istilahnya versi LED daripada Google Pixel 7. Dan dia menggunakan Google Tensor G2. Layarnya 90 Hz, kameranya 64 megapiksel. Kameranya ada berapa ini? Ada satu atau dua ini? Satu kayaknya ya. Dan kemudian harganya 499. Ada 4 warna: charcoal, snow, sea, dan coral. With the last being inclusive to Google Store. Jadi modelnya kayak gini nih teman-teman ya, Google Pixel 7a. Versi mini atau versi light atau versi budget friendly dari Google Pixel 7. Nah, ini juga yang mereka umumkan di Google I/O yaitu Android 14, yaitu upside down cake. Kue yang terbalik. Kue yang terbalik. Artinya Android 14 juga udah beta ya. Udah masuk di Google Beta. Dan ada beberapa, kayaknya sih kalau Android itu ya kayak gitu-gitu aja. Cuman ada mungkin beberapa fitur-fitur yang baru. Nanti kita bahas lah. Mungkin kalau ada waktu kita bahas mengenai fitur apa aja yang baru di Android 14 kalau sempat ya. Oke, jadi itu adalah informasi yang berhasil saya rangkum di minggu kedua bulan Mei 2023 ini. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya tentang informasinya? Apakah menarik atau ada yang kurang menarik? Atau mau komentar wah, kalau ini nih gini bang, gini, wes terserah, wes monggo di kolom komentar bebas, yang penting sopan, kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa seperti biasa untuk di share video ini dan juga di subscribe Isokotek. Pokoknya intinya di share sih guys, di share kemudian ono iklan aja di skip kan ngono tayo. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai sejauh ini dan saya Afat. Sampai jumpa di minggu ketiga bulan Mei 2023. Kita ketemu lagi di Tech News. Jangan lupa untuk nonton shotnya ya. Nonton fakta-fakta tentang teknologi itu juga mantap-mantap. See you next video. Dadah, bye-bye.